Usai pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, pihak manajemen PSSI kini menunjuk sosok seorang Patrick Kluivert sebagai pengganti kekosongan kursi pelatih buat Timnas Garuda untuk menuju putaran Piala Dunia 2026 mendatang. Namun, mungkin kalian akan bertanya-tanya sedikit, seperti apakah sosok dari seorang Patrick Kluivert tersebut, dan apa saja prestasi yang telah ia torehkan. Sempat bersinar di masanya, mengenal secara singkat sosok seorang calon pelatih timnas yang bakalan menukangi tim Garuda untuk mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Memang memiliki label sebagai penyerang paling disegani di masanya, Patrick Kluivert akan selalu diingat sebagai salah satu yang terhebat dalam sejarah timnas Belanda dan bahkan dalam persepakbolaan dunia. Di mana ia sempat mencicipi penghargaan Dutch Football Talent of the Year di tahun 1995, dikala usia masih menginjak 19 tahun. Kemudian, di tahun 2000 ia menjadi pencetak gol terbanyak di ajang Euro dengan mengantongi 5 gol, dan menjadikan ia sebagai top scorer dalam laga akbar sebenua biru kala itu. Patrick Kluivert memulai kariernya bersama Ajax Amsterdam, catatan prestasinya sangat mengesankan dan sangat mengagumkan, ia pernah membawa Ajax ke tahta tangga juara Liga Champions pada musim tahun 1994 sampai tahun 1995. Dalam hal itu ia sangat berperan penting sebagai penentu kemenangan Ajax di final dengan mencetak gol tunggal yang membuat AC Milan menangis dengan skor tipis 1-0. Kemudian ia pun sempat berseragam AC Milan, namun di sana ia sempat mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan irama sepak bola Italia. Hal itu membuat ia harus hijrah ke Barcelona, bersama klub Katalan tersebut ia mulai bangkit kembali, dan ia pun telah memecahkan dan mencatatkan rekor 90 gol dari 182 pertandingan yang dilakoninya bersama tim Katalan. Namun waktu yang berbicara, ia pun hijrah untuk membela beberapa klub setelah itu, seperti ia juga sempat membela Newcastle, Valencia, PSV, hingga Lille, dalam karir sepak bolanya, dan ia pun memutuskan untuk gantung sepatu sebagai pemain profesional di tahun 2008 silam. Tragedi kecelakaan tragis, hingga masalah terlilit utang akibat judi. Kehidupan yang tak selalu stabil, terkadang manis dan bahkan pahit sekalipun, membuat Kluivert penuh dengan berbagai kontroversi dalam menjalankan irama kehidupannya. Di tahun 1995, saat usianya baru 19 tahun, namanya tercatat di posisi kelima dalam penghargaan Ballon d'Or. Namun di tahun yang sama, sebuah insiden tragis terjadi pada dirinya, di mana ia harus berhadapan dengan pihak berwajib. Hal itu terjadi ketika ia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan menabrak seseorang hingga korban tersebut harus menghembuskan nafas terakhirnya. Berselang 2 tahun kemudiannya, ia kembali harus berurusan dengan pihak berwajib. Dengan kasus yang berbeda, ia diduga melakukan dugaan kasus pelecehan seksual. Kasus tersebut membesar hingga sempat dilaporkan ke kepolisian Belanda waktu itu, namun setelah usut punya usut ia dinyatakan bebas setelah dinyatakan ia tidak bersalah dalam kasus tersebut. Nah, di tahun 2017, ia kembali diterpa karena ia diduga terlibat dalam kasus perjudian. Hal itu membuat situasinya memburuk, hingga ia harus terjerat utang hingga mencapai 1 juta euro. Tak sampai di situ saja, ia bahkan sesekali menerima berbagai ancaman karena kondisi tersebut. Sempat menjadi pencetak gol terbanyak tim Der Oranje. Patrick Kluivert mencetak 5 gol dan peraih sepatu emas di pergelaran turnamen akbar sekelas Piala Eropa 2000, dengan mengemas 5 gol di semifinal, tetapi sayang gol tersebut tak mampu membawa Belanda ke partai puncak setelah kalah adu penalti dari Italia di semifinal. Kluivert dikenal sebagai pemain dengan reputasi yang sangat mengesankan. Ia memiliki track record yang cukup cemerlang, memulai debutnya bersama tim nasional senior Belanda pada usia 19 tahun. Hal itu tentunya menjadi momen bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 16 November tahun 1994, saat Belanda berhadapan dengan Republik Ceko. Hingga ia menjadi langganan dan pilar utama tim Orange selama bertahun-tahun, sejak tahun 1994.
Selama satu dekade membela Belanda, sejak berseragam Der Orange, ia telah mencatatkan 40 gol dalam 79 pertandingan yang ia mainkan, tak tanggung-tanggung sempat mendapatkan gelar sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Belanda dari tahun 2003 hingga 2013. Namun, berselang generasi, rekornya tersebut akhirnya terpecahkan, setelah munculnya 3 pemain anyar dan talenta hebat, dan bahkan rekornya dilampaui oleh mereka sekelas Jan Huntelaar dengan 42 gol, Memphis Depay dengan 46 gol, dan Robin van Persie dengan 50 gol. 4 inderdaad voor Kluivert. 4 voor Nederland. Die moet het doen op Kluivert, ja! Patrick Kluivert scoort! 3 keer scoort. Statistik kepelatihan yang masih diragukan sebagai seorang pelatih kepala. Karir cemerlang saat menjadi pemain hebat, belum bisa menjamin untuk mampu menjadi pelatih hebat yang menangani sebuah tim sepak bola. Namun hal itu telah ia coba untuk menjadi seorang peracik taktik dan strategi sebuah tim, hal itu membuat ia belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan sebagai seorang pelatih, kecuali saat menangani Twente U21 antara tahun 2011 hingga 2013. Sepanjang kepelatihannya sebagai peracik strategi, ia belum mampu mendapatkan kesempatan yang cukup lama untuk memimpin sebuah klub sebagai pelatih kepala. Sebagian besar karir kepelatihannya dihabiskan sebagai asisten pelatih daripada sebagai pelatih utama. Di tahun 2015 hingga 2016, Kluivert mengambil peran sebagai pelatih untuk menangani tim nasional Curaçao, namun, ia hanya bertanggung jawab dalam 8 pertandingan. Kluivert ditunjuk untuk menukangi tim nasional Curaçao, mencatatkan beberapa hasil positif. Ia melatih timnas Curaçao dalam kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Karibia 2017. Di bawah tangan dinginnya tim Curaçao menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa tim, meskipun mereka tidak berhasil lolos ke turnamen utama. Pada tahun 2021, ia kembali bekerja untuk Curaçao, tetapi kali ini sebagai pelatih sementara, dan hanya memimpin dalam 6 pertandingan. Dalam 6 pertandingan tersebut, Curaçao mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan saja, saat melawan tim lemah, memang Curaçao unggul dengan skor telak 8-0 saat itu. Selain itu, rekor timnas Curaçao harus puas dengan 2 kali hasil imbang, dan mengalami kekalahan sebanyak 3 kali. Salah satu kekalahan yang dialami oleh Curaçao adalah ketika melawan Bahrain, timnya kalah dengan skor telak 0-4. Menariknya, Bahrain adalah tim yang akan menjadi kandidat lawan timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Di bulan Juli tahun 2023, Kluivert mendapat kepercayaan untuk menjadi pelatih di klub Turki, Adana Demirspor. Ia diangkat menjadi pelatih kepala Adana Demirspor yang bermain di Liga Turki, tapi sayang, hal itu ia tak bertahan lama, ia cuma mampu bertahan 6 bulan di sana dan akhirnya harus diputus kontrak oleh pihak manajemen tim.